Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPS tentang bab 3, keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Oke, langsung kita akan memasuki bab 3 ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah kalian belajar materi yang Ibu sampaikan, diharapkan kalian bisa menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan apa peran pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Oke, di sini Ibu ada satu pertanyaan. Bisakah kalian menjawab apa perbedaan perilaku konsumsi masyarakat di kota dan di desa? Ada yang tahu? Oke, langsung saja. Di sini perbedaan konsumsi masyarakat di kota dan di desa itu adalah yang pertama di masyarakat desa. Masyarakat desa itu cenderung pendapatannya rendah, kemudian akses jalan juga kurang, kemudian pusat-pusat perbelanjaan juga tidak sebanyak di kota. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah pendistribusian barang dan jasa itu bisa terhambat, sehingga masyarakat di desa itu sedikit sekali dalam mengkonsumsi suatu barang. Nah, perbedaannya apa dengan kota? Masyarakat kota itu pendapatan cenderung lebih tinggi. Kemudian pusat-pusat perbelanjaan juga banyak sekali, ada supermarket, hipermarket, kemudian pendapatan mereka cenderung juga tinggi. Selain itu, akses jalan juga lancar sehingga mendorong mereka untuk berperilaku konsumsi lebih tinggi daripada di masyarakat desa. Nah, ini contohnya ya. Ini perilaku masyarakat desa. Kemudian yang berikutnya ini gambar perilaku contoh masyarakat di kota. Oke, selanjutnya. Setiap daerah di Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Nah, ada yang memiliki barang tambang, kemudian ada kebun kelapa sawit, ada perikanan, kelautan dan sebagainya. Nah, di situ keanekaragaman sumber daya alam itu mengakibatkan munculnya permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Ada satu daerah yang memiliki sumber daya alam yang sedikit. Nah, hal tersebut mengakibatkan daerah tersebut melakukan permintaan. Sedangkan ada satu daerah lagi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kemudian mereka memproduksi sumber daya alam tersebut sehingga mereka menawarkan hasil produksi mereka. Nah, adanya kegiatan penawaran dan permintaan antar dua daerah tersebut itulah yang menimbulkan terjadinya kegiatan perdagangan. Ini. Produksi satu daerah berbeda, kenapa? Nah, satu, perbedaan sumber daya alam. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Kemudian yang kedua, perbedaan sumber daya manusia. Nah, di sini ada tabel potensi sumber daya alam di Indonesia. Kalian bisa lihat sendiri di situ, Sumatera penghasil minyak bumi itu daerah mana saja, Jawa mana saja, bisa kalian lihat di tabel. Nah, selanjutnya materi berikutnya yaitu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah rumah tangga konsumsi, yang kedua rumah tangga perusahaan, yang ketiga rumah tangga pemerintah, yang keempat rumah tangga luar negeri. Oke, satu-satu Ibu bahas. Untuk rumah tangga keluarga, yaitu kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun keluarganya. Kemudian berikutnya rumah tangga perusahaan. Untuk rumah tangga perusahaan ini adalah pihak atau yang melakukan kegiatan produksi, yaitu menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan orang lain. Nah, ini contohnya. Kemudian ada rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah ini tugasnya adalah mengatur jalannya perekonomian di Indonesia. Kemudian rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri ini biasanya dia mengurusi masalah ekspor dan impor barang. Nah, berikutnya ada lembar kerja peserta didik ya. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, ini nanti kalian isi dengan melengkapi tabel hutan, itu daerah penghasilnya mana saja. Ini contoh ya, terus pemanfaatan hutan itu untuk apa saja.
Kemudian tugas berikutnya silakan amati 4 gambar di bawah ini, kalian isikan di tabel. Siapa pelakunya? Contoh misalkan gambar 1 itu pelaku rumah tangga, kemudian apa yang sedang mereka kerjakan dan tujuannya apa. Oke, tugas tersebut nanti kalian tulis di buku atau di kertas boleh, tulis nama kalian, kelas kalian, kemudian silakan dikumpulkan ke OSIS. Oke, dari sini setelah kalian mempelajari materi tersebut, apa yang sudah kalian pelajari, silakan diingat kembali. Nah, kemudian sampai di sini dulu materi kita. Berikutnya nanti kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi. Oke, masih semangat belajar daring ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.